Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi nilai laju reaksi itu banyak pengaruhnya. Yang akan dibahas di sini ada 4 gitu. Yang pertama ada luas permukaan bidang sentuh, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat ada penambahan katalis gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita kenalan dulu nih sama yang namanya teori tumbukan gitu. Jadi kan kita tahu ya, di dalam suatu zat jika bentuknya gas, cair, atau larutan, pasti partikelnya akan bergerak gitu, selalu bergerak. Ini dalam zat nih, dan zat itu kan punya berjuta-juta partikel ya, berjuta-juta partikel. Nah, berjuta-juta partikel itu jika dia bentuknya cair, gas, ataupun larutan gitu, dia akan bergerak secara acak gitu, menyesuaikan wadahnya, bergerak gitu. Nah, akibat dari adanya pergerakan ini akan terjadi tumbukan antar partikel gitu. Jadi antar partikelnya nih dia akan bertumbukan, saling bertumbukan gitu. Nah, jika tumbukannya itu efektif, maka akan terjadi reaksi gitu. Misal yang ini nih, gambar 1. Nah, gambar 1 ini terjadi tumbukan tetapi tidak efektif gitu. Makanya si A ini tetap jadi A, yang B tetap jadi B gitu. Nah, sedangkan reaksi yang kedua ini A ditambah B, ketika terjadi tumbukan tetapi efektif, maka dia akan muncul zat baru yaitu AB gitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari reaksi yang efektif gitu? Ciri-ciri reaksi yang efektif itu dia, reaksi efektif ini akan terjadi gitu ketika energi aktivasinya itu akan tercapai gitu kan. Di setiap partikel pasti punya energi yang tersimpan ya. Nah, kalau energi itu mencapai energi aktivasi untuk terjadinya reaksi, maka dia akan menghasilkan zat baru gitu. Ingat ya, hanya tumbukan efektif saja yang menghasilkan reaksi gitu. Gimana reaksi efektif itu? Ya kalau energi aktivasinya sudah mencukupi gitu. Nah, faktor yang pertama adalah luas permukaan gitu. Jadi semakin luas permukaan bidang sentuhnya, kan kalau semakin luas permukaannya berarti bidang sentuhnya dia akan semakin besar, ya enggak? Semakin banyak gitu. Maka laju reaksinya akan semakin besar gitu. Misal gini, yang gambar 1 dan gambar 2. Nah, di gambar 2 ini bentuknya seperti ini kan ya, zatnya. Nih. Nah, berarti bidang yang dapat disentuh oleh zat lain sama zat ini nih yang warnanya kuning, berarti kan cuma sekitaran sini aja nih. Gitu. Nah, kalau misalkan zatnya ini diperkecil nih jadi seperti ini, berarti luas permukaan bidang sentuhnya kan akan semakin banyak, ya enggak? Karena bisa banyak nih peluang dia untuk bersentuhan gitu, peluang dia untuk bertumbukan dengan partikel lain. Nah, kalau semakin sering dia bertumbukan, maka semakin banyak kan ya peluang dia untuk menghasilkan tumbukan yang efektif gitu. Makanya semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka reaksinya akan semakin besar, laju reaksinya akan semakin besar gitu. Contohnya adalah misal mau ini deh, bikin air gula. Lebih cepat mana? Kita ngelarutin gula pasir, gula bubuk, atau gula batu. Nah, pasti yang paling cepat, yang paling besar adalah yang bentuknya
gula halus kan ya, gula halus karena dia ukuran partikelnya semakin kecil, artinya luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar gitu. Makanya si gula halus ini akan cepat larut gitu. Udah halus, terus gula pasir dan batu ya. Berarti yang paling cepat yang bentuknya halus gitu. Nah, sedangkan yang kedua pasti yang bentuknya pasir gitu karena dia ukuran partikelnya lebih besar ya. Ukuran partikelnya lebih besar dari halus, tetapi permukaan bidang sentuhnya akan semakin kecil gitu. Sentuh agak kecil gitu dibanding permukaan agak kecil dibanding yang halus. Nah, sedangkan gula batu nih, dia permukaan bidang sentuhnya semakin kecil karena ukuran partikelnya semakin besar gitu. Jadi yang paling cepat larut adalah yang gula halus. Selanjutnya yang kedua itu ada faktor konsentrasi. Kan kita tahu ya, konsentrasi itu rumusnya adalah mol per volume. Konsentrasi adalah jumlah mol yang terdapat dalam 1 liter larutan gitu. Nah, mol ini kan berkaitan dengan jumlah partikel juga, ya enggak? Semakin banyak molnya, maka jumlah partikelnya akan semakin banyak gitu. Kalau jumlah konsentrasinya semakin besar, maka jumlah molnya kan akan semakin besar. Berarti jumlah partikelnya akan semakin banyak gitu. Banyak. Nah, kalau jumlah partikelnya akan semakin banyak nih, maka terjadinya tumbukan kan akan semakin sering ya, karena semakin padat tuh di wadahnya. Gini, contoh di gambar 1 dan di gambar 2. Kan kalau reaksinya semakin besar berarti yang gambar 2 konsentrasinya semakin besar ya. Berarti jumlah partikelnya kan akan semakin banyak. Berarti peluang dia terjadinya tabrakan, terjadinya tumbukan antar partikel ini akan semakin sering gitu. Maka maka peluang terjadinya tumbukan efektif juga akan semakin besar juga gitu. Berarti misal antara NaOH 0,5 m dengan NaOH 1 m, mana yang laju reaksinya akan semakin besar? Berarti yang nilainya lebih besar gitu, 1 m. Nah, yang ketiga ini ada faktor suhu gitu. Semakin tinggi suhu maka laju reaksinya akan semakin besar. Kenapa? Karena kenaikan suhu itu kan berarti menaikkan energi kinetik. Artinya pergerakan partikel nih di dalam wadahnya itu akan semakin cepat gitu. Ini gambar 1, gambar 2. Nah, kalau suhu tinggi nih si partikel-partikelnya tuh akan mempercepat pergerakan dia gitu kan. Kalau semakin cepat bergerak berarti terjadinya tumbukan akan semakin sering juga ya gitu dibanding dengan yang pergerakannya biasa aja gitu. Nah, selanjutnya faktor keempat itu ada yang disebut dengan katalis. Jadi katalis ini adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi gitu. Nah, tadi ya kan untuk mencapai reaksi ya, suatu zat itu harus mencapai energi aktivasinya di sini nih, energi aktivasi. Nah, penambahan katalis itu bisa mencari jalur lain yang energi aktivasinya lebih kecil gitu. Kan kalau energi aktivasinya lebih kecil, berarti peluang dia untuk terjadinya tumbukan efektif menghasilkan reaksi gitu, berarti akan semakin sering juga gitu.